Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda, Smart Listeners, dimanapun berada, di seluruh Nusantara? Tidak terasa sudah tanggal 15 Februari 2021, berarti udah masuk ke pertengahan ya, karena pendeknya hari dan juga tanggal di bulan Februari ini, maka tidak terasa kita udah masuk ke pertengahan Februari. Dan otomatis bukan lagi pertengahan yang jadi perbincangan, tapi bagaimanakah mengisi sisa pertengahan bulan ini dengan suatu hal yang bermakna dan juga positif pastinya. Ada saya, Daryl Adam, yang temani Anda dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan founder of Theocentric Motivation, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capson Asia, Servitama, dan CSA, Pak Eloy Zaluku. Pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan selamat pagi, Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Yes. Baik yang mendengarkan kita lewat radio Smart FM dan Sonora, juga teman-teman yang ada di kanal YouTube Smart FM juga, betul ya, Mas Daryl? Dan juga saya sedang live di Instagram Eloy Zaluku. Selamat pagi, mari sekarang kita kembali saling menginspirasi. Iya. Oke, baiklah. Hidup itu perlu perubahan, dan untuk menuju ke perubahan itu ada step by step yang perlu kita lewati ya. Jangan hanya bersandar pada tangga terendah saja, tapi seiring dengan banyaknya ujian itu diharapkan mampu menuju ke tangga berikutnya. Nah, pagi hari ini di program Smart Motivation kita akan bicara masalah tangga nih, karena ternyata ada 5 tangga menuju hidup yang lebih bermakna, atau 5 stage to a meaningful life. Oke, Pak Eloy, want to say something terlebih dahulu, silakan. Terima kasih, Mas Daryl, dan senyum itu menjadi awal dari pertemuan kita ini, karena kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Waktu kita senyum, kita smile, apalagi kalau kita sedang tidak driving, tidak nyetir, tangan di atas, ya, posisi seperti menyembah begitu ya, kedua mata melihat ke atas, senyum, lalu kita tarik kedua tangan ke bawah sambil berkata penuh semangat, yes, pasti bisa, yes, pasti bisa. Ini penting sekali, oleh karena Mas Daryl dan Smart Listeners, sahabat Sonora, kita bisa dengan mudah saat-saat ini menemukan 101 alasan untuk kita menjadi down, untuk kita menjadi tidak tersenyum. Tapi pekerjaan kita, tugas kita, peran kita, Mas Daryl, adalah saling menginspirasi. Kita mulai dengan senyum, dan yes, pasti bisa. Nah, karena itu kita menyampaikan kongsi Facai selamat tahun baru Imlek 2021 kepada yang merayakan, sahabat-sahabat kita semua. Kita saling berdoa ya, sehat, sukses, dan bahagia. Happy Valentine juga, Mas Daryl, karena kemarin Mas Daryl saya lihat merayakan Valentine bersama dengan kita. Keep stalking ya. Dan thank you. Kita mulai dengan sukacita seperti itu, tetapi ternyata hidup itu ada sukacitanya, tetapi ada juga cita yang sangat mendalam, Mas Daryl. Saya kaget, saya kira Mas Daryl juga kaget dan sedih. Saya menyebutnya guru dalam seni bertutur ya. Guru bagi banyak masyarakat Indonesia lainnya. Kita kehilangan Kang Pri GS. Beliau adalah salah seorang narasumber Radio Smart FM yang begitu hebatnya, budayawan Indonesia. Saya kira para pendengar juga kalau sudah hari Jumat malam jam 7 itu sudah menanti-nanti kehadiran program beliau. Kita semua kehilangan sahabat dan akan selalu merindukan kisah penuh makna yang disajikan dengan begitu sederhananya, mudah dimengerti, relevan dengan kehidupan nyata, dibumbui dengan humor-humor tingkat tinggi, ya, yang selalu menyegarkan sekaligus menggugah hati kita untuk hidup lebih baik. Jadi Kang GS akan selalu hadir, ya, akan selalu ada di hati kita. Dan terima kasih untuk keteladanan, kebaikan hati, kebersahajaan beliau itu, kejeniusan Kang Pri dalam berkisah. Dan saya kira Mas Daryl sosok
Kang Priges tak akan pernah tergantikan. Jadi ini Oke. cita yang mendalam, tetapi bagaimanapun hidup harus move on. Kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berikan ketabahan, penghiburan. Selamat jalan kepada guruku, kepada guru kita semua. Amin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menerima Kang Priges di sisinya. Itu Oke, doa. Pak Eloy, mohon izin dan juga Smart Listeners mewakili segenap kru yang bertugas dari keluarga besar Radio Smart FM, Kompas Gramedia Network. Boleh Pak Eloy, saya minta waktu 30 detik aja. Kita sama-sama menjamkan mata dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar arwah beliau diterima di sisinya, kemudian juga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, dan tetap nama beliau harum, mengharumkan Indonesia dengan karya-karyanya. Hanya 30 detik kita mohon menjamkan mata. Buat Anda yang berkendara, cukup lapaskan dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin, amin, amin. Ya, itu Mas Daril, dan kejadian-kejadian seperti ini juga yang membuat saya untuk terus berpikir tentang makna kehidupan ini. Kita sangat kehilangan Mas Pri, tetapi bagaimana dengan kita yang masih diberikan kesempatan untuk berkarya? Nah, itulah yang menjadi latar belakang selain daripada latar belakang yang lainnya. Jadi kalau boleh izin, saya mau membacakan inspirasi lain yang juga saya sudah siapkan, Mas Daril. Silakan, Pak Eloy. Cuman ini sudah jam 7.14, Mas Daril. Nanti kepotong takutnya. Gimana, saya lanjutkan aja atau nanti aja? Oke, kita break dulu aja ya, Pak Eloy ya. Dan nanti kisah inspirasinya ini yang berjudul Bergantung di Tali yang Hampir Putus, ini tidak terputus kisah inspirasinya. Oke, hari ini kita akan bicara mengenai 5 tangga yang harus kita lalui untuk menuju ke hidup yang lebih bermakna. Mungkin ini satu hal yang perlu Anda pertimbangkan ya. Kok harus 5 tangga? Kenapa harus 5 tangga? Kenapa nggak hanya 3 tangga saja kita udah menemukan feel dari kehidupan yang bermakna? Anda bisa berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp kami. Kami live di kanal YouTube. Jadi Anda silakan langsung menuju ke kanal YouTube untuk melihat kami secara audio visual. Bisa berkomentar juga di kanal YouTube dan tidak ketinggalan di Instagram Radio Smart FM. Yang belum follow, silakan follow di @radiosmartfm 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan saya Daril Adam di sini akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 pagi hari nanti ya. Kita bicara masalah satu hal yang berhubungan dengan tangga-tangga menuju hidup yang bermakna. Ada 5 tangga menuju hidup yang bermakna, tapi untuk mengawali seluruh penyampaian pada hari ini, ada satu kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh Pak Eloy Zaluku berikut ini. Silakan Pak Eloy. Bergantung di tali yang hampir putus. Halo sahabat, bagaimana kabar? Kita bersambung doa, semua sehat dan kegiatan lancar ya. Secara khusus untuk para sahabat yang sedang menghadapi kondisi yang sangat menekan. Entah dalam hal kesehatan, karir, bisnis, keuangan, relasi, dan atau keluarga. Mungkin sedang menghadapi situasi hidup seperti bergantung di tali yang hampir putus. Sehingga pikiran serta perasaan dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, mungkin ada yang bercampur sedih dan marah. Saya pernah menghadapi situasi yang sama. Sebagai sahabat, mari kita saling mengingatkan untuk tidak menyerah, tetapi kuat, bertahan, dan teruskan perjuangan. Bagaimana caranya? Kita bicara itu mudah. Realitanya hidup bisa begitu menekan sampai-sampai kita bahkan bisa tidak tahu lagi harus bagaimana, mentok dan putus asa. Sebagai theocentric motivator, yaitu motivasi hidup yang berlandaskan ketuhanan, apapun agama dan keyakinan Anda yang mendengarkan, berikut kalimat yang selalu menguatkan saya untuk kembali bangkit dan melangkah maju. Well, tidak selalu mudah memang, tetapi sangat membantu, walau kadang butuh banyak waktu. Berikut pertanyaan yang meminta jawaban melalui perenungan mendalam. Sahabat, bagaimana sikap atau respon Anda,
respon saya dalam menghadapi situasi jika Anda atau saya benar-benar yakin bahwa kasih dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa selalu ada beserta dengan Anda, beserta dengan saya, termasuk di tengah situasi terburuk, menekan, dan menyakitkan? Well, jawaban Anda terhadap pertanyaan tersebut menentukan berapa besar kekuatan Anda dalam menjalani hidup di menit ini. Perhatikan kalimat jika saya benar-benar yakin, Anda benar-benar yakin bahwa love, kasih, dan kekuatan, power dari Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu beserta dengan saya, beserta dengan Anda. Nah, perhatikan kata benar-benar yakin. Tidak pernah datang tiba-tiba, sahabat, namanya benar-benar yakin. Keyakinan itu dibangun seperti kaki meja. Bayangkan meja dengan hanya satu kaki tipis kecil. Apakah kokoh berdiri? Jelas tidak. Tidak dibutuhkan gangguan apapun untuk merubuhkan meja tersebut. Tetapi bagaimana dengan meja yang memiliki 4 kaki? Sangat kokoh. Semakin banyak kaki, semakin kokohlah meja itu. Angin keras boleh datang, meja akan tetap kuat bertahan. Keyakinan juga sama, sahabat. Semakin banyak informasi dan referensi yang masuk, yang sesuai, menguatkan apapun keyakinan tersebut, semakin kokohlah jadinya. Termasuk kalimat tadi. Benar-benar yakin bahwa kasih dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa selalu ada beserta dengan saya, beserta dengan Anda. Now, do you believe so? Apakah Anda pagi ini benar-benar percaya, yakin itu? Berapa yakin Anda? Sebaik dan sekuat apakah Tuhan yang Anda yakini itu menurut Anda? Yakinkah bahwa kasih dan kekuatan beliau selalu, selalu, bukan hanya kadang-kadang, tapi selalu ada beserta dengan Anda, termasuk di tengah situasi mencekam, menekan yang sedang Anda hadapi. Ingat sahabat, jawaban Anda terhadap pertanyaan tersebut menentukan seberapa besar kekuatan Anda dalam menjalani hidup di menit ini. Salam sehat dan tetap semangat! Wah, keren ya. Ini saya masih bertanya-tanya loh Pak Elo, sebetulnya ada apa gerangan gitu loh. Pagi di Jakarta ini agak-agak sedikit cloudy, agak-agak sedikit mendung. Mudah-mudahan sih beberapa daerah juga mendung-mendung santai gini lah ya. Jadi suasananya agak melo gitu loh. Ditambah lagi dengan temanya yang betul-betul kayaknya tuh lebih menuju ke apa ya, ke paripurna hati lah Pak Elo. Ada apa sih yang menginspirasi kalau kita harus membahas masalah ini Pak Elo? Thank you Mas Daryl, thank you. Jadi itu tadi saya ya merenung banyak ya dengan kepergian sahabat kita, guru kita bersama, Mas Priges yang tadi saya sampaikan di awal. Dan kemudian dari berbagai sharing teman-teman yang saya dengarkan, buku-buku dan juga informasi-informasi yang saya baca, itu menjadi latar belakang. Tapi Mas Daryl, salah satu latar belakang yang lain adalah itu tadi kan, mengenai bergantung di tali yang hampir putus, dan semakin dikuatkan lagi oleh karena kemarin, ya, pada hari Minggu sore, sekeluarga dari istri saya itu mengunjungi makam mama mertua, yang memang cukup rutin dilakukan, dan biasanya pasangan serta anak-anak ikut serta, termasuk saya tentunya. Nah, ini makna ziarah sebenarnya Mas Dari, yang membuat saya akhirnya berpikir serius sekali dengan meaning of life itu. Walaupun itu juga salah satu bab di dalam buku yang sedang dipersiapkan di Gramedia, yang harusnya bulan Maret nanti sudah available dan sudah mulai pre-order. Silakan teman-teman yang mau mendapatkan itu 300 halaman. Judulnya adalah An Invitation to TML, undangan ke dalam konsep theocentric motivation and leadership. Jadi Mas Daryl, teman-teman yang pernah ziarah atau nyekar gitu ya, Anda tentu pernah bertanya, untuk apa kegiatan ziarah atau nyekar atau kunjungan serta bersih-bersih dan tabur bunga itu dilakukan? Teman-teman, saya menemukan minimal ada 3 alasan dan makna di balik kegiatan tersebut yang bisa kita bahas detail pada kesempatan lain, tetapi berhubungan dengan topik kita mengenai makna hidup, itu kan mengingatkan kita tentang, maaf nih, ini kalimatnya mungkin menakutkan bagi setiap kita, tetapi perlu untuk kita bahas, yaitu makna di balik mengingatkan kita tentang kematian.
Artinya kita yang masih hidup entah cepat atau lambat kita akan berakhir sama. Jadi kemarin sore itu saya di San Diego Hills bersama dengan keluarga mengunjungi kubur mama itu. Lalu saya berpikir, kalau kubur ini menjadi ujungnya, lalu oleh karenanya mumpung kita masih diberikan kesempatan Mas Daril dan sahabat sekalian, saya yakin sekali sepatutnya kita menghargai waktu dan hidup dengan cara yaitu memberikan makna yang sepenuh-penuhnya. Nah, apa arti hidup dengan cara memberi makna yang sepenuh-penuhnya? Artinya ya tentu tidak sekedar lahir, sekolah, bekerja, berkeluarga, bekerja mati-matian ya. Dan akhirnya ada yang meraih kekayaan super banyak, ada yang sedang-sedang saja, ada yang susah payah. Kemudian memperoleh anak dan cucu, lalu tiba waktunya meninggal lalu berakhir di kuburan. Apalagi sahabat, di tengah pandemi COVID-19 ini, di awal-awal yang terpapar hingga meninggal, ada orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang tidak kita kenal. Kita membacanya di media, tetapi semakin ke sini, yang terpapar itu semakin dekat. Dampaknya semakin dekat. Maret tahun lalu, pertama kali baru kita mengenal COVID, saya juga mengalaminya langsung. So, lalu bagaimana? Itu yang Mas Daril, yang saya pikirkan. Saya tahu sekali, kebanyakan dari kita itu saat ini sedang berjuang memutar otak bagaimana ya secara ekonomi dan bisnis kita mengalami terobosan, atau minimal bagaimana ya supaya jualan itu cukup untuk membayar kebutuhan bulanan sehingga tidak harus menjual aset, tidak mengalami PHK atau bangkrut. I know itu penting banget, topik yang sangat penting. Tetapi bersama-sama dengan teman-teman CTMers, kami pun juga rutin berdiskusi tentang itu. Kemudian kami masing-masing berusaha mempraktekannya. Bulan depan 20 Maret 2021 kami pun merangkum sebagian besar dari diskusi kami dan kita adakan seminar 1 hari penuh ya. Bagi yang belum daftar silakan daftar. Tapi itulah Mas Daril, kira-kira yang menjadi latar belakang kenapa saya kok terpikir membahas mengenai stages to a meaningful life, tahapan-tahapan menuju hidup yang bermakna. Tadi itu yang pertama, kehilangan sahabat kita, saya berpikir banyak. Kemudian sharing teman-teman dan pengalaman saya sendiri di tengah-tengah COVID-19, dan yang terakhir tadi makna ziarah itu, dan akhirnya juga berbicara mengenai bergantung di tali yang hampir putus, membuat saya akhirnya merumuskan 5 tahapan ini. Seperti itu Mas Daril. Oke, kita belum masuk ke tahapan-tahapannya ya. Nah, ini mungkin nggak mau terputus sampai di sini saja, nanti kita coba maksimalkan di sesi yang ketiga, sesi berikutnya. Tapi betul sekali yang disampaikan Pak Elo tadi, bahwa hidup itu nggak hanya melulu ketika kita dilahirkan, ketika kita disayang sama kedua orang tua, kemudian juga beranjak menjadi anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga, punya keturunan, cucu, dan juga meninggal. Tapi nggak menorehkan apapun dalam bentuk jejak kehidupan. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang sudah kita berikan terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, dan juga terhadap bangsa. Nah, di program ini kita diajak untuk merenung sedikit ya tentang apa sih sebetulnya makna kehidupan, sehingga kita sudah sampai di tangga yang keberapa gitu loh untuk bisa menuju ke sebuah kehidupan yang sejatinya. Nah, nanti kita coba maksimalkan di sesi yang berikutnya, termasuk ada satu info penting buat Anda yang jangan dilewatkan karena ini adalah sebuah kesempatan. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya dari Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan ada satu informasi penting sebelum kita lanjutkan tentang 5 tangga menuju kehidupan yang lebih bermakna ya. Anda bisa daftarkan diri Anda bersama dengan tim dalam pelatihan khusus yang tentunya penuh dengan manfaat, yaitu One Day Seminar Life and Sales Transformation bersama dengan Master Teacher Eloy Zaluku dan Certified Theocentric Motivator Batch yang ketiga. Nah, pelatihan ini menggabungkan pemahaman secara spiritual, motivasi, kemudian juga NLP dan teknik penjualan, termasuk radical prospecting, handling objection, closing teknik, dan digital selling. Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Maret 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore, live virtual online. Nah, Anda bisa dapatkan program early bird-nya sebelum ketinggalan dengan investasi hanya Rp100.000 per orang. Sekali lagi hanya Rp100.000 per orang untuk 25 pendaftar pertama. Sekali lagi 100.000 hanya untuk 25 pendaftar pertama
yang melakukan pembayaran sebelum tanggal 6 Maret. Jadi sekali lagi sebelum tanggal 6 Maret, itu Anda hanya membayar Rp100.000 saja. Kuotanya terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda bersama tim dan menangkan persaingan global di era digital. Silakan hubungi Capson Asia Servitama, nomornya mohon dicatat di 0813 983 98127. 0813 983 98127 dengan saudari Wulan. Sekali lagi 0813 983 98127. Life and Sales Transformation. Ukir jejakku. Oke. Mungkin Pak Eloy, pertanyaan secara cepat aja, boleh dijelaskan 5 tahapannya kita sampai di sesi yang ketiga ini, silakan. Yes, thank you Mas Daryl. Jadi semua listeners sahabat Sonora, kata pertama dimulai dari huruf K. Ya, ini bahasa Inggris, nanti kita jelaskan pelan-pelan. K itu berarti menjadi know, K-N-O-W, know. Berarti mengenal, mengetahui. Yang kedua dimulai dari kata W, worship. Lalu 3, kata S, serve. Lalu 4, E, enjoy. Dan S adalah share. Jadi Anda bisa membayangkan ada kata know, di atasnya worship, di atasnya serve, di atasnya enjoy, di atasnya share. Jadi KW, SES, KW, KW, SES. Nah, itu supaya mudah untuk dihafalin Mas Daryl. Yes, ya. Yeah. Nah, know itu di dalamnya ada 2 kata lain, yaitu God and yourself. Ya, Allah dan diri Anda sendiri. Jadi mengenal apa? Mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agama, iman, kepercayaan Anda. Then yourself, mengenal diri sendiri. Kalau nggak salah Mas Daryl juga paham benar dah mengenai konsep ini kan ya. Karena kalau mengenal penciptanya, kita akan mengenal diri kita sendiri. Ya, semakin kita mengenal diri sendiri, maka itu menolong kita untuk masuk ke tahapan yang kedua. Namanya adalah worship. Semua orang itu menyembah sebetulnya Mas Daryl. Walaupun dia ateis, tidak percaya kepada Sang Pencipta pun, sebetulnya dia menyembah. Menyembah apa? Ya dia bisa menyembah kekayaannya, dia bisa menyembah ketenarannya, dia bisa menyembah dirinya sendiri ketika dia merasa bahwa semuanya itu yang penting adalah aku maunya apa, itu loh. Nah, di dalam knowing tadi itu pertanyaannya yang kita mau kenal itu apa? Semua listeners dan sahabat Sonora, ini COVID sudah 1 tahun bersama dengan kita. Tolong bayangkan ya, semua listeners, kira-kira 10 tahun dari sekarang, ketika anak cucu kita bertanya kepada kita ini, waktu COVID-19 itu hadir, Dad, Grandpa, Grandma, Mom, ayah, ibu, kakek, nenek, ya, belajar apa ya waktu itu? What did you do? Melakukan apa waktu tahun 2020-2021 itu? What did you do? Apa yang Anda lakukan? Kira-kira Anda menjawab apa ya? Saya kok nggak rela gitu loh. Kalau menjawabnya itu, papi ada waktu, atau saya ada waktu bersih-bersih rumah, beres-beres perpustakaan, ya. Terus, saya rajin olahraga karena banyak waktu. What else? Apalagi? Ya itu aja. Nggak mau menggunakan itu aja itu, Mas Daryl. Jadi harusnya salah satu yang bermakna adalah yang pertama itu justru know God and know yourself. Nah, selama 1 tahun, sudah berapa jauh nih teman-teman? Apapun iman keyakinan Anda, sudah berapa jauh nih mengenal Sang Pencipta itu? Dan kalau betul-betul Anda mengenal Sang Pencipta, sudah berapa jauh juga Anda mengenal diri sendiri? Karena ini basics. Mengenal produk yang kita jual, penting banget. Mengenal industri yang kita masukin penting sekali. Tapi ya ini dia yang seringkali kita akhirnya kurang tajam, kurang serius, kurang rajin. Yaitu tadi justru yang pertama ini, mengenal Sang Pencipta itu dan mengenal dirimu. Loh, kenapa? Buat apa? Karena bicara meaningnya ada di sana. Knowing God and knowing yourself
Di situ nanti akan menemukan who am I, siapa aku, dan apa meaning. Nah, saya tahu ini mungkin ada beberapa pendengar yang tidak setuju. Oleh karena apa? Ini versinya theocentric. Artinya versinya ketuhanan. Apapun agama, iman, keyakinan Anda, karena saya juga paham di luar sana ada yang versi sekuler. Versi sekuler itu kalau urusan meaning, Mas Daryl, mereka mengatakan, untuk apa bawa-bawa nama Tuhan? No need, nggak butuh. Karena meaning itu, menurut mereka nih, itu dibentuk. Dibentuk itu maksudnya apa? What do you want? Anda suka musik, ya udah, jadikan musik sebagai makna dari hidup Anda. Anda suka sport, ya sudah, jadikan sport menjadi makna hidup Anda. Maksudnya apa? Ya udah, Anda hidup untuk sport. Kalau Anda suka urusan dengan IT, urusan dengan digital, ya sudah, itulah, bikin aja sendiri. Bahkan kalau kita bicara lebih daripada sekadar sekuler, teman-teman yang very actively disebut sebagai ateis, yang sangat tidak percaya bahwa Allah, Tuhan itu ada, mereka juga beberapa mengatakan, there is no meaning. Nggak usah lah bicara meaning. Apa sih? Hidup ini cuman ya ini aja. Karena itu nanti masuk di dalam hedonisme. Artinya apa? Hedon gitu loh, Mas. Udah nikmatin aja dah. Hidup cuman sekali, nggak ada makna apa-apa. Udah, ya enjoy the day saja. Nah, tapi kan kita tetap memilih dong. Kita mengikuti prinsip-prinsip yang mana? Ya, saya mengikuti prinsip ketuhanan itu. Sehingga bagi saya, yang namanya meaning bukan dibentuk, tetapi ditemukan. Nah, ditemukan itulah yang kemudian nanti harusnya membawa kita kepada meaningful life. Nah, saya tahu ada banyak orang-orang yang tidak terlalu tertarik mengenai hal ginian, Mas Ariel. Tetapi, saya kira masih ada orang-orang yang mau komitmen. Dan ini sudah tahun yang ke-16, 10 Februari yang lalu, Capstone merayakan ulang tahun ke-16. Dan memang saya komitmen selama 6 tahun dan seterusnya ngomongin beginian. Saya kira kalau ada 10% saja orang Indonesia yang akhirnya terinspirasi dan bisa mendapatkan meaningful life dari penjelasan-penjelasan ini, maka hidupku pun menjadi bermakna. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, saya izin ke WhatsApp dulu ya, Pak Ella ya. Ini harus bagi-bagi waktu nih. Sebentar, ini sudah ada Ibu Febri. Terima kasih Pak Eloy dan juga Mas Daryl pencerahannya pada pagi hari ini di tengah Jakarta yang dirundung mendung. Saya ingin tanya simpel saja, walaupun mungkin jawabannya agak sedikit panjang ya. Bu Febri menanyakan bagaimana sih sebetulnya kita mengenali makna hidup yang sesungguhnya? Karena biasanya banyak orang yang belum mengetahui visi misi goalnya, sehingga kayaknya menurut saya belum menemukan makna hidup. Nah, how to-nya seperti apa Pak Eloy? Agar makna kehidupan itu betul-betul bisa kita ketahui, kita rasakan, dan kita lakukan. Oke. Oh, this is good. Bu Febri, thank you. Dan ya, tadi saya barusan sampaikan versi dari TML ya, Theocentric Motivation and Leadership. Jadi caranya yang paling pertama adalah ya kenali dulu kan siapa yang menciptakan kita. Dari mana? Ya sesuai dengan keyakinan masing-masing ada buku manualnya. Ya baca ada buku manualnya karena harusnya di sana dijelaskan toh. Dan kalau Anda tidak memahami buku manual itu, ya tanya kepada orang-orang yang mempelajari buku manual itu dengan serius. Iya kan? Nah, itu sih jadi yang paling penting dua itu. Tapi sumbernya adalah ya buku manual masing-masing, Mas Daryl. Oke. Sebentar di 0815 11 11 11 31 sekian. Ini menanyakan tentang selling Pak Eloy. Untuk eventnya Pak Eloy itu konsepnya seperti apa Pak? Apakah memang langsung atau presentasi apakah langsung dan juga teori bagaimana? Oh ya, jadi itu kan 1 hari. Sebenarnya ini dulu 2 hari Mas Daryl dan offline. Ini kan hajatan tahunan kami bersama dengan para Certified Theocentric Motivators. Kita ada batch yang ketiga itu yang diberikan sertifikasi pada Oktober tahun lalu, jadi manggung bersama dengan saya. Full saya ada di sana, saya akan buka dan saya akan tutup, dan di tengah-tengahnya pun saya ada. Masing-masing CTMers itu mendapatkan 20 menit untuk ada yang diwawancara, ada yang presentasi, dan saya ada di situ. Jam 8.30 sampai jam 12 itu bicara khusus mengenai life transformation. Dan life transformation itu urusannya dengan
ya theocentric motivation, tetapi kemudian jam 1 sampai jam 5 itu khusus mengenai sales transformation. Nah, kalau urusannya dengan praktek, ya ada di sana, tetapi karena ini dilaksanakan secara online, praktek juga tidak diberikan terlalu mendalam karena yaitu terbatas karena dengan menggunakan online tersebut. Tetapi saya yakin ini akan sangat menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Dan Pak Franz juga nanti itu salah satu Certified Theocentric Motivators akan berbicara mengenai digital selling. Pak Franz Budi Pranata yang memang beliau adalah ahlinya di bidang digital and marketing, digital sales and marketing itu. Seperti itu Mas Daryl. Oke, baiklah. Kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di siap. Oke, thank you. Yang terakhir kita masih bicara masalah 5 tangga Alright. lebih Thank you. Anda segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan 5 stage to a meaningful life ya. Jadi ada 5 tangga menuju hidup yang bermakna. Pak Eloy, mungkin saya yakin kontennya masih begitu banyak. Boleh kita lanjutkan dulu Pak Eloy. Setelah tadi tangga yang pertama itu masih berhubungan dengan know God and then yourself ya. So what's next Pak Eloy? Ya, jadi saya bisa sampaikan juga secara ringkas. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari smart listeners ya, Mas Daryl. Jadi itu tahapannya, mengenal Sang Pencipta. Dengan kita mengenal Sang Pencipta, harusnya kita bisa mengenal diri sendiri. Dan kalau pengenalan itu tepat, tidak mungkin tidak. Kita akan tiba di tahapan yang kedua. Apa itu? Kita akan mengerti bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita hadir untuk menyembah Beliau. Nah, di dalam penyembahan ini pasti membawa, kalau kita menyembah Tuhan dengan tepat juga, pasti tidak mungkin tidak. Itu akan membawa kita pada tahapan yang ketiga. Apa itu? Serving others. Nah, bisnis hadirnya di nomor 3 ini sebenarnya, yaitu apa? Ya, kita hadir untuk memberikan manfaat kepada orang lain kan. Bisnis juga sama. Kita memberikan manfaat kepada customer kita. Kita memberikan manfaat kepada stakeholders. Kita memberikan manfaat kepada tim kerja kita. Dan manfaat itu udah pasti automatically. Waktu kita melayani sesama, kita pun juga akan terlayani di dalamnya. Jadi itu namanya serving. Makanya di dalam buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, saya mengatakan bahwa selling is about giving and serving. Selling itu adalah tentang memberi dan tentang melayani. Tapi dari mana datangnya konsep memberi dan melayani ini? Ini sebenarnya bukan cuma terminologi bisnis dan bukan cuma sekedar teknik dan strategi di dalam bisnis. No, bagi seorang theocentric motivator, yang namanya selling is about giving and serving. Itu sebetulnya tahap ketiga. Dari meaningful life. Tahap keduanya tadi adalah worship. Penciptaku ini itu disembah. Tapi dari mana datangnya konsep itu? Datangnya adalah yang pertama. Karena pengenalan kepada Sang Pencipta. Dari mana? Ya baca buku manual masing-masing atau tanyakan kepada guru-guru kita yang mempelajari buku manual tersebut. Nah, pasti kalau nomor 3 itu sudah di sana dengan tepat, yaitu serving others, tidak mungkin tidak juga, Mas Daryl. Harusnya tiba pada tahapan yang keempat. Apa itu? Enjoying. Enjoying apa? Di sana saya menyebutkan enjoying God's love and goodness. Jadi enjoying itu rumah mewah, bagus, yes. Mobil mewah, bagus, yes. Tapi kalau enjoyment itu karena rumah mewah dan mobil mewah atau karir tinggi, itu bukan meaningful life. Karena you were not created, tidak pernah diciptakan untuk itu sebenarnya. Enjoyment itu di dalam konsepnya theocentric motivation and leadership, yang di-enjoy itu adalah yang tadi justru 1, 2, 3. Jadi knowing God and knowing yourself, kemudian Anda worshiping penciptanya, dan waktu melayani sesama, that's what you enjoy. Dan terakhir, ujungnya adalah, kalau 1, 2, 3 sudah tepat, tidak mungkin tidak. Anda sampai di nomor 5, apa itu? Sharing God's love and goodness.
Apa itu? Seperti yang saya lakukan 16 tahun terakhir. Tidak mungkin tidak. Yang Anda pikirkan dan Anda lakukan itu adalah memberitakan, membagikan. Membagikan apa? Ya itu tadi. Kasih dan kebaikan Tuhan itu. Sehingga Anda ingin supaya apa? Orang pun juga akan memahami yang sama. Dan mudah-mudahan pada akhirnya mendapatkan kehidupan yang bermakna. Saya kira Mas Priges menjalani itu. Kalau kita mengikuti ceramah-ceramah beliau, itulah yang saya rasakan, Mas Daryl, menggugah hati ini untuk menjadi lebih baik. Nah, itu yang saya kira menjadi reminder untuk kita semua bahwa kita sedang mencari strategi baru untuk bisnis. Yes, of course. Dan kita akan sharingkan itu juga di tanggal 20 Maret nanti. Tetapi saya berharap kita dari semua pembicaraan ini membawa kita pada pertanyaan di awal sebenarnya, Mas Daryl, bahwa bagaimana ya bagaimana sikap atau respon Anda dalam menghadapi setiap situasi, termasuk situasi apapun hari ini, khususnya yang sedang menekan sekali ya, menyesakkan dada, menyakitkan. If you believe, apapun iman keyakinan Anda, bahwa kasih dan kekuatan Tuhan itu bersamamu dalam kondisi apapun. Itu namanya adalah faith-based attitude. Respon yang dasarnya adalah ketuhanan, apapun iman keyakinan Anda. Seperti itu, Mas Daryl. Oke, baiklah. Ini ada beberapa komentar yang masuk. Saya mohon izin bacakan terlebih dahulu ya dari Pak Arif Hidayat. Pagi Mas Daryl dan juga Pak Eloy, pagi juga Pak Arif. Mengenal Tuhan caranya dengan memahami ciptaannya lewat tekstual dan juga kontekstual. Oke, mau berkomentar Pak Eloy silakan. Oh ya, saya setuju sekali dengan kita melihat langit, kita melihat pohon, itu juga harusnya menjadi alat yang Tuhan berikan untuk mengenal beliau kan, bahwa beliau adalah pencipta, kan gitu. Yaitu dengan kita bicara dari ketuhanan ya, Pak Arif. Ya tentu bagi teman-teman yang ateis akan punya pemahaman lain. Tetapi saya setuju. Waktu saya melihat Mas Daryl juga bisa minimal men-trigger untuk saya berpikir. Sebenarnya manusia itu siapa sih? Kenapa kok tiba-tiba ada manusia itu? Dari mana datangnya? Evolusi kah ini? Atau ada yang menciptakan kan? Jadi semua ini saya setuju Pak Arif. Itu membuat kita untuk kemudian mencari tahu. Tapi dasarnya kemudian dari mana kita tahunya? Saya yakin sekali. Yang paling penting adalah ya baca buku manual masing-masing. Dasarnya ada di sana. Oke, baiklah. Terakhir dari Pak Hendri di Kelapa Gading, pembahasannya meaningful banget. Hanya orang-orang yang paham tentang ketuhanan aja yang bisa mengerti cerita ini. Walaupun saya masih belajar terus untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Makin banyak musibah, makin banyak virus, makin banyak penyakit, dan juga makin banyak ketegangan mental di antara manusia dunia. Apakah ini caranya Tuhan untuk menegur kita agar bisa lebih dekat kepadanya, Pak Eloy? Ini pertanyaan mendalam. Jadi begini Mas Daryl, kalau pendengar itu udah mulai mengikuti pembicaraan kita, itu terlihat dari pertanyaannya. Ini pertanyaan $1 billion question. Dan tentu dengan waktu yang sangat terbatas kita tidak membahasnya terlalu mendalam, tetapi saya mengusulkan kepada Pak Hendri kalau nggak salah tadi di Kelapa Gading, teruskan Pak untuk mencari tahu jawaban itu, karena itu sudah mulai masuk pintu untuk menemukan pencerahan dan menemukan meaningful life. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah ini salah satu cara yang Maha Kuasa izinkan terjadi untuk kita merenung dan bertanya, what is life? Apa itu hidup? Apa maknanya? Oh, saya yakin iya banget. Justru itulah kenapa kita membahas ini kan. Karena kita tidak mau musibah dan wabah ini hilang begitu saja tanpa kita belajar sesuatu yang maha penting sifatnya. Apa yang maha penting itu? Yaitu kenali yang Maha Kuasa itu, berikan waktu lah. Sekarang kan relatively harusnya kita punya waktu lebih. Dan saya tahu keinginan untuk itu pun juga ya harus meminta ya supaya kemudian hidayah itu bisa datang
dan keinginan untuk mempelajarinya juga datang. Dan saya akan simpulkan, Mas Daryl, Ya, silakan. Wah, teman-teman, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, ya, ingat bahwa kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Mbahnya motivasi, Pak Tony Robbins mengatakan itu. Jadi hari ini harus semangat menjalaninya dengan senyuman, bisa-bisa pasti bisa. Dan kemudian bagi Anda yang mungkin sedang seperti bergantung di tali yang putus, maka selalu ingat pertanyaan tadi. Bagaimana respon Anda dan respon saya if you truly believe bahwa Anda tidak pernah sendirian. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu ada bersama dengan Anda, termasuk di tengah-tengah kesulitan yang dahsyat itu. Dan ini memang membuat orang, mana mungkin sih katanya Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang ada di tengah-tengah kesulitan, bagaimana mungkin? Karena beliau Maha Tahu. Tadi disampaikan oleh Pak Hendri itu, bisa jadi beliau sedang mengizinkan ini terjadi untuk membawa kita naik kelas, menjadi orang-orang yang lebih dewasa, lebih tahan banting, dan kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Dan akhirnya, tolong dihafalin Bapak dan Ibu, small listeners sekalian, 5 tahapan tadi. Knowing God, then knowing yourself. Mengenal Sang Pencipta dan mengenal diri Anda. Kalau Anda benar-benar tepat di nomor 1 ini, pasti nomor 2-nya muncul. Yang Anda dan saya sembah bukan lagi kekayaan, bukan ketenaran, tetapi ya Sang Pencipta sendiri. Kalau teman-teman benar-benar menyembah Sang Pencipta, maka tidak mungkin tidak. Anda pasti tiba di nomor 3. Apa itu? Hati Anda, pikiran Anda dan saya hadir untuk hari ini memberikan manfaat aja. Berikan manfaat kepada orang di sekitar kita, serving others melalui pekerjaan mengenai bisnis kita bersama. Dan kalau itu sudah tepat, tidak mungkin tidak. Nomor 4 akan didapatkan. Apa itu? Enjoying life. Happiness, true happiness itu adalah dengan nomor 1 tadi, nomor 3. Dan ujungnya adalah, ya karena fokus Anda semuanya untuk knowing God, knowing others, knowing yourself, worship God, serving others, enjoying God's love and goodness. Tidak mungkin tidak. Memang apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda sharingkan adalah mengenai Tuhan yang Maha Kuasa itu, kasih sayangnya, dan akhirnya fokus untuk memantulkannya. Mari sahabatku sekalian, kita ingat itu. Dan bagi teman-teman yang belum mendaftar di acara tanggal 20 Maret nanti, silakan mendaftar karena kita akan sharingkan di sana lebih jelas dan lebih detail. Silakan Mas Daryl. Oke. Terima kasih banyak Pak Eloy pagi hari bermakna ini. Semoga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa mengetahui ya siapa sejatinya diri kita, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita diciptakan di dunia ini. Ya intinya adalah untuk memberikan satu manfaat atau banyak manfaat kepada sesama makhluk hidup dan juga berujung kepulangan nanti membawa satu hasil, yaitu nama besar dan jejak yang perlu diukir dalam kehidupan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku katakan, yes I can, keep the smile, be the 10Xer. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.